Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, persoalan minyak goreng mahal dan langka telah membuat rakyat di negeri ini menderita. Antrian panjang dan melelahkan demi mendapatkan 1 hingga 2 liter minyak goreng telah memakan korban jiwa. Seorang ibu rumah tangga di Kalimantan Timur, Rita Riani, meninggal dunia usai berkeliling mencari minyak goreng dan mengantri berjam-jam. Pemandangan rakyat antri minyak goreng rebutan berdesak-desakan sudah terjadi sejak Februari lalu. Langkah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp13.500 per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium ternyata membuat rakyat makin susah mendapatkan minyak goreng. Yang awalnya mahal sekarang tambah lagi jadi langka. Katanya stok minyak goreng melimpah, tapi mana buktinya? Sejuta alasan diberikan sebagai penyebab langkanya minyak goreng di pasaran. Pertama, naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO dunia sejak Mei 2020. Meskipun Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia, namun ternyata kondisi di lapangan menunjukkan sebagian besar produsen minyak goreng tidak terintegrasi dengan produsen CPO. Alhasil, mekanisme harga CPO dalam negeri mengikuti harga CPO internasional. Kedua, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi baru saja tadi mengakui tidak bisa melawan berbagai penyimpangan minyak goreng. Ada oknum-oknum nakal yang menimbun, menjual ke industri bahkan menyelundupkannya ke luar negeri. Kok bisa sih negara kita kalah? Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Juan Permata Adu mengatakan distributor minyak goreng menahan distribusi minyak goreng mereka karena tidak dapat menerapkan HET yang ditetapkan pemerintah. Soalnya distributor telah lebih dulu membeli minyak goreng dari produsen dengan harga yang tinggi akibat fluktuasi CPO sepanjang 2021. Ya kalau dijual dengan HET pemerintah, distributornya rugi dong. Makanya sekarang ketika harga minyak kemasan sudah dilepas ke pasar, stok minyak yang sebelumnya hilang di toko retail sudah muncul kembali kan? Tapi ada yang aneh juga di tengah kelangkaan minyak goreng. Parpol-parpol kok bisa jual minyak goreng murah ke rakyat dalam jumlah banyak? Dapat dari mana coba? Raib dan mahalnya harga minyak goreng yang berkepanjangan membuat kinerja Mendak dan jajarannya dipertanyakan oleh DPR hingga Ombudsman. Bahkan kini Presiden Jokowi lah yang mengambil alih persoalan krisis minyak goreng di negeri ini. Presiden memutuskan mensubsidi minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai harga pasar. Apakah langkah ini akan menjadi solusi atau malah menambah masalah baru? Siapa dan apa yang harus disikat tuntas agar krisis minyak goreng tidak lagi melanda negeri ini? Inilah kontroversi selengkapnya, ironi minyak goreng bersama saya Zilvia Iskandar. Untuk tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan karena pemerintah sudah menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat. Ya, betul memang ada penimbunan dan kami sangat mendalami terkait dengan problem ini. Nah, ternyata kemungkinan besar gitu aspek penimbunan ini memang bukan berarti karena adanya penimbunan, tapi ini reaksi dari kegamangan pelaku usaha terhadap gonta-gantinya kebijakan pemerintah dan juga tidak konsistennya dalam menerapkan regulasi itu. Jadi spekulasi kita, deduksi kami adalah ini ada orang-orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan tersebut.
Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir narasumber di Grand Studio Metro TV, ada tenaga ahli utama kantor staf Presiden Edi Priyono, berikutnya Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia atau GIMNI, Sahat Sinaga. Selanjutnya akan hadir bersama kita anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, kemudian anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika, dan melalui sambungan Zoom ada Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Pol Helmi Santika. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Sebelumnya pemirsa, kami juga menginformasikan bahwa kami sebetulnya sudah mengundang Menteri Perdagangan dan juga jajarannya, tapi tidak bersedia untuk memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Oleh karena itu saya akan langsung ke Pak Edi selaku perwakilan dari negara, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Mendak di rapat dengan Komisi 6. Jadi negara kalah, Pak, dengan mafia dan spekulan minyak goreng? Bukan kalah menang sebenarnya ya, ini kan bukan perang ya. Jadi kita sedang mencari solusi yang terbaik dan secara normatif pemerintah itu kan harus memikirkan semua. Jadi ada kepentingan konsumen yang ingin harga serendah-rendahnya, ada kepentingan produsen yang ingin mendapatkan keuntungan, produsen juga ada minyak goreng, ada minyak sawit dalam arti CPO, ya, kemudian ada eksportir di sana, ada kondisi keuangan negara dan sebagainya, sehingga saat ini yang dianggap sebagai solusi yang tepat adalah melepaskan minyak goreng kemasan kepada harga keekonomian, sedangkan yang diatur harganya adalah minyak goreng curah dan ditetapkan 14.000 per liter, dan kalau ada selisih harga karena aslinya harganya di atas itu akan ditanggung oleh pemerintah gitu. Dan itu diambil berdasarkan evaluasi, karena kan seperti biasa ya, kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan itu selalu dimonitor dan dievaluasi, dan hasil evaluasinya menunjukkan bahwa kebijakan yang lama yaitu domestic market obligation, domestic price obligation, dan HET yang lama itu berjalan kurang efektif, sehingga sekarang dianggap sebagai inilah waktu untuk kemudian mengubah, dan kita memutuskan untuk bahwa kebijakan seperti inilah yang sekarang. Kebijakan lama itu umurnya tidak sampai 2 bulan, Pak. Tadi Ya. Mendak mengatakan bahwa Ya. yang paling berpengaruh itu ternyata karena ada penyimpangan-penyimpangan, ada Ya. mafia, ada spekulan, tapi itu juga belum bisa dibuktikan. Ya, ini kan juga tidak sepenuhnya dirubah kan, karena DMO juga masih berlaku kan. Dan HET juga ada, cuman yang tadinya untuk semua jenis minyak, sekarang hanya untuk minyak curah gitu ya. Nah kalau mengenai penyimpangan-penyimpangan, saya kira Menteri Perdagangan sudah menyampaikannya, jadi itu ada. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya faktornya, tapi kita semua sepakat ya bahwa secara nasional itu kan produksi sebenarnya cukup, bahkan berlebih ya. Nah sehingga ada masalah di distribusi. Nah masalah di distribusi ini ada faktor ya, ada beberapa faktor, dan salah satunya memang katakanlah penimbunan dan sebagainya. Tapi juga ada hal-hal yang di luar itu saya kira, misalkan Ya. ada produsen minyak goreng yang tidak mendapatkan CPO dengan harga seperti yang ditetapkan pemerintah, yaitu 9.300 per liter. Padahal harga di pasar itu 15 sampai 16.000 per liter. Kalau mereka beli CPO aja 15-16.000, maka mereka harus jual minyak itu paling tidak 19.000 atau 20.000. Ya, tidak bisa jual dengan harga HET. Betul. Nah, jadi bagaimana? Nah, mereka kan ada Oke. yang kemudian memutuskan menjual dengan harga di atas HET, ada yang memutuskan untuk menahan. Baik, Ada tapi yang juga- menggelitik kan begini Ya. Pak Edi, ketika Mendak mengakui bahwa Kemendak tidak mampu, tidak bisa Pak melawan penyimpangan-penyimpangan. Ini kan menggelitik seolah-olah kenapa kita tidak mampu atau tidak becus sebetulnya. Ya, artinya dalam waktu sekarang ini ada alternatif lain yang dianggap lebih baik. Kalau menurut saya pesannya adalah itu. Baik, oke. Saya ingin tanya ke Pak Helmi terlebih dahulu ya, karena dari kita masih menanti kehadiran dari Bang Andre, Komisi 6. Pak Helmi, tadi terang-terangan disebutkan ada penyimpangan-penyimpangan, ada dugaan mafia spekulan minyak goreng. Tapi mana Pak, kemana kita belum melihat ada penangkapan-penangkapan, yang kita lihat baru sidak-sidak. Jadi mafia dan spekulannya kemana? Ya, memang kalau yang namanya penangkapan seksi, semua harus akan untuk dilakukan. Tapi di sini kami sampaikan bahwa sejak fenomena minyak goreng ini, Satgas Pangan Polri sudah melakukan kegiatan yang mulai dari seperti koordinasi dan lain sebagainya, bahkan juga melakukan pengawasan. Nah, dari pengawasan itu sudah ada 10 temuan yang saat itu, bahkan saat ini sudah mungkin sedang diproses, ya diantaranya di Jawa Tengah ada yang memalsu, kemudian di Banten ada yang
dalam tanda kutip menimbun, kemudian ada yang mengalihkan seharusnya peruntukan minyak goreng curah untuk konsumsi, tetapi untuk dialihkan untuk industri. Sementara yang lainnya kita tidak lanjutkan dalam arti karena stok yang ditemukan setelah kita lakukan pendalaman dengan menggunakan atau dengan mengacu kepada pasal 107 Undang-Undang Perdagangan dan Perpres 71 2015 yang ada itu belum bisa dikatakan menimbun, sehingga langkah yang dilakukan oleh Polri dengan diskresinya adalah membantu, melepas, mendorong stok yang ada itu untuk bisa didorong ke masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan pemantauan, mencari apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Nah, dari faktor-faktor penyebab ini kan bisa saja dugaan disodorkan keluar, dugaan ingin mendapatkan keuntungan sehingga menahan barang dan sebagainya. Nah, dari dugaan-dugaan ini maka kami lakukan pendalaman. Bahkan Bapak Kapolri sudah menginstruksikan secara tegas kepada seluruh Kasatwil, seluruh Kapolda untuk menutup, dalam tanda kutip, menutup potensi-potensi pelanggaran tersebut. Contoh, misalkan untuk upaya penyelundupan keluar berarti melakukan pengetatan penjagaan di pintu-pintu keluar baik itu laut, udara maupun jalur darat. Kemudian juga secara bersinergi untuk bisa melakukan pengecekan real stoknya itu berapa, di mana, berapa kebutuhan daerah tersebut. Pastikan supaya itu bisa bisa terpenuhi di masyarakat. Nah, jadi itu tindakan-tindakan pencegahan atau sudah penegakan, Pak? Kalau penegakan kan kita ingin tahu apakah betul kesimpulan dari temuan-temuan Polri itu memang betul ada mafia atau spekulan minyak goreng? Saya belum bisa menyimpulkan dalam arti proses ini kan sedang berjalan. Mafia itu artinya antara satu tempat dengan tempat yang lain itu berkaitan. Selama itu berdiri sendiri-sendiri, saya belum bisa mengatakan itu adalah. Baik, kalau begitu nanti saya akan ke Pak Helmi lagi. Sekarang saya akan ke Bang Andre Rosiade yang dari tadi ini merapat dengan Mendak. Sempat marah-marah juga Bang Andre. Bang Endrak, jadi Mendak mengakui tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan minyak goreng. Tidak bisa karena undang-undangnya tidak kuat atau memang tidak becus saja Bang Andre? Ya, tadi sudah direvisi sama Mendak. Jadi awalnya bilang nggak mampu. Tapi habis maghrib sudah dibilang Mendak siap. Nah, itu dulu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tadi rapat 6,5 jam lebih ya. Kami di Komisi 6 mayoritas menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah terhadap keputusan pemerintah untuk menyerahkan kepada mekanisme pasar. Untuk apa kita berjuang selama ini kalau akhirnya pemerintah kalah sama pengusaha-pengusaha, kalah dengan oligarki, kalah dengan kartel. Kan itu yang kita tangkap di Komisi 6 ya. Kenapa? Karena bayangkan, selama ini kita lihat barang langka. Masyarakat kesulitan untuk mendapatkan barang Mbak Silvi. Tapi tiba-tiba setelah pemerintah dalam ratas mengeluarkan keputusan bahwa dikembalikan ke mekanisme pasar. Lalu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000 untuk curah, simsalabim, barang yang kosong sekarang melimpah di mana-mana. Berarti bukan langka ya? Bukan langka, berarti kan ada yang menimbun. Ada yang sengaja menimbun? Berarti ada yang menahan. Nah, akhirnya siapa? Pesta pora lah pengusaha-pengusaha itu sekarang. Ya, mereka menikmati sekarang. Ya, bayangkan mereka waktu itu mungkin memproduksi itu masih dengan harga DMO dan DPO itu. Sekarang mereka jual di atas 20.000, 24.000, 27.000. Itu kekecewaan kita. Itu kita sampaikan kepada Menteri Perdagangan tadi. Itu pertama. Yang kedua adalah kita tadi mendorong Pak Menteri Perdagangan yang disampaikan Pak Helmi tadi bahwa untuk melaksanakan yaitu pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam pasal itu ada hukuman 5 tahun. Memang ada bahasa-bahasa memang disebutkan bahwa kalau belum 3 bulan, belum 3 kali itu bukan penimbunan. Tapi dari laporan Menteri Perdagangan kepada kami tadi, yang habis maghrib ya, yang habis course ya. Intinya Pak Mendak menyampaikan insya Allah Senin pihak kepolisian akan mengumumkan ada tersangka. Tersangka penimbunan, tersangka penyeludupan dan lain-lain. Tapi itu tentu biarkanlah
pihak kepolisian yang mengumumkan. Oke. Lalu tapi di kesimpulan rapat tuh Mbak Sylvia yang paling penting, kami menggarisbawahi kalau ini masih tidak terkontrol, kita dalam kesimpulan rapat meminta ya Pak Mendak harus mengambil keputusan untuk menghentikan ekspor atau melarang ekspor. Itu dalam kesimpulan rapat Komisi 6 dengan Mendak tadi itu sudah kita putuskan dan itu tentu mengikat pemerintah. Ya, Oke, sekali lagi kita lihat tindak lanjutnya seperti apa ya. tentu. Oke, saya ingin minta tanggapan dulu. Kita bentuk panja nanti Mbak. Oke, sebelum kita soal menghentikan ekspor kemudian juga membentuk panja, saya ingin tanya dulu ke Gimni di sini. Pak Sahat, akhirnya mekanisme pasarlah yang menang. Sekarang tiba-tiba muncul itu stok-stok yang sebelumnya hilang karena HET-nya dicabut. Jadi produsen minyak goreng happy Pak dengan kebijakan pemerintah yang baru? Saya kira tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang bisa melawan mekanisme pasar. Baik itu di komunis atau di negara mana, itu sangat sulit. Dan jangan lupa, ini bukan sekali ini kejadian. Tahun 98, 2000 persis kejadiannya sama. Pada saat itu harga sawit demikian tinggi, kemudian makanya sampai ada pengadilan waktu itu kan, kasus Bulog. Persis sama juga. Jadi yang saya heran itu sudah terjadi pengalaman begitu, kok masih dilakukan juga untuk melawan mekanisme pasar. Nggak ada kekuatan. Yang kedua, jangan lupa negara kita ini bukan semenanjung, hanya satu pulau. Ada 543 kabupaten kota. 275 juta penduduk. Siapa yang bisa ngawasin? Jadi selama distorsi harga, dari pengalaman saya, janganlah sok berteori bahwa itu bisa diawasin. Enggak. Ya, itu aksiom model teori yang tidak terbukti bisa dilakukan. Enggak ada. Kenapa tahun 2000 terjadi? Kenapa sampai ada pengadilan, sampai Bulog juga kena? Sama. Harga, selama distorsi harga pasar dengan harga yang diatur, itu apapun akan terjadi black market. Mekanisme pasar yang akan selalu menang gitu ya? Harus menang. Apakah itu betul Pak Yeka, kalau menurut temuan Ombudsman, apakah memang betul negara tidak bisa mengintervensi, tidak bisa mengalahkan mekanisme pasar? Boleh dijawab nanti Pak Yeka, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Ombudsman juga melakukan berbagai investigasi di lapangan dan menemukan penyebab apa sebetulnya kelangkaan minyak goreng dan juga mahalnya harga minyak goreng. Apakah betul karena selama ada distorsi harga, Pak Yeka, mau apapun kebijakan yang diambil pemerintah yang akan tetap kalah dengan mekanisme pasar? Oke, Zilvia, minyak goreng itu adalah salah satu barang kebutuhan pokok hasil industri yang berdasarkan peraturan Presiden nomor 59 tahun 2020, ketersediaannya bisa diatur dan diintervensi oleh pemerintah. Jadi pemerintah berhak mengintervensi, mengatur ketersediaan dan menjaga stabilitas harga dari barang kebutuhan pokok. Minyak goreng salah satunya itu. Nah, oleh karena itu, semua bentuk intervensi ini sebetulnya pada intinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan kebutuhan barang pokok, dalam hal ini minyak goreng. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Peningkatan harga minyak goreng itu sudah terjadi dari sejak 2019. Memasuki 2020 semakin terjadi, peningkatannya semakin jelas. Mestinya alarm dalam rangka penanganan itu sudah dilakukan saat itu. Masuki 2001, dari sejak Juli harga menaik melonjak tinggi. Sampai di Desember 2021 harga itu mencapai sekitar 19.000 sampai 21.000 rata-rata.
Jadi minyak curah kemasan dirata-ratakan sekitar 19.000 sampai 21.000 per liternya. Jadi artinya kalau harga saat ini sekitar segitu, yaitu hampir mirip dengan yang terjadi di Desember. Nah, tinggal pertanyaannya, bisakah negara, bagaimana cara negara dalam mengintervensi? Ada satu hal, bahwa ketika kebijakan dalam rangka penanganan ini dalam waktu antara tanggal 15 Januari sampai 8 Februari itu, setidaknya Ombudsman mencatat ada 4 kebijakan yang gonta-ganti. Maka ini menimbulkan ketidakpastian, resiko usaha yang tinggi. Baik. Dari situ buffer stok sudah terkuras. Nah, langkah selanjutnya apa? Ketika membuat HET, maka dalam waktu sekejap pemerintah menciptakan apa yang disebut disparitas harga. Nah, bagaimana cara penanganannya? Instrumen pengawasannya mestinya ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Bagaimana instrumen pengawasannya? Begitu ada demo DPO, apakah setiap produsen minyak goreng mendapatkan harga CPO sesuai dengan DPO-nya? Apakah setiap produsen minyak goreng mendistribusikan kepada pelaku yang sudah ditentukan? Sampai ke pasar retail. Jangan lupa, tidak semua produsen minyak goreng mempunyai CPO. Tidak semua produsen minyak goreng Jadi kebijakannya gagal, pengawasannya juga gagal, Pak? Gagal, dan itu menciptakan disparitas sehingga memunculkan apa yang disebut dengan panic buying, apa yang disebut dengan peningkatan stok masyarakat, bukan penimbunan, peningkatan stok karena masyarakat menunggu kepastian jaminan ketersediaan. Termasuk memunculkan spekulan baru. Ada pedagang dadakan. Biang keladinya kebijakan pemerintah sendiri? Fungsi pengawasannya yang tidak dijalankan. Gimana itu Pak Edi? Jadi kebijakannya gagal, fungsi pengawasannya tidak dijalankan, akhirnya kita sampai pada titik seperti ini? Ya, saya ingin sedikit tadi menanggapi Bang Andre ya. Jadi kalau dibilang setelah ada kebijakan baru HET, yang minyak goreng kemasan dilepas ke harga kementerian terus langsung muncul, sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. Itu di pasar modern, di supermarket, hipermarket seperti itu. Karena mereka memang punya stok cukup banyak. Dan selama ini kita memonitor kok memang kalau di supermarket dan hipermarket memang tidak terjadi kelangkaan separah kalau di pasar, di minimarket atau di pasar tradisional. Karena tadi pagi itu tim dari kantor Sabjad ngecek ke minimarket belum ada barang itu, minyak goreng kelapa sawit itu. Malam, sore menjelang ke sini kita ngecek lagi, belum ada juga. Jadi ini ada protes, yang satu bilang kok tiba-tiba muncul barangnya penuh, yang satu bilang kok belum efektif gitu. Kemudian tadi kami juga diskusi dengan Asosiasi Pedagang Pasar menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan barang minyak goreng curah baru dalam bentuk pesanan gitu ya. Nah kalau menurut saya bahwa memang ada kebijakan-kebijakan yang membutuhkan tingkat pengawasan yang sangat tinggi, dan ada kebijakan-kebijakan yang semua kebijakan membutuhkan pengawasan, tapi ada yang kebijakan yang membutuhkan pengawasan sangat tinggi. Nah, kebijakan DMO, DPO, dan HET itu adalah salah satu jenis kebijakan yang membutuhkan pengawasan yang sangat tinggi karena semua lini dari hulu sampai hilir. Oke, dijalankan ya Pak pengawasan yang tinggi itu? Nah, itu yang kemudian yang tadi disampaikan, saya kira kita semua sudah tahu bahwa kebijakan itu tidak berjalan dengan baik. Salah satunya karena membutuhkan tingkat pengawasan yang sangat tinggi. Nah oleh karena itu kebijakan ini sedikit dilonggarkan karena DMO tetap jalan, Domestic Market Obligation tetap jalan, DPO-nya kita nggak tahu, tapi secara logika harusnya DPO itu harusnya dicabut. Jadi kan Pak, seharusnya kalau pengawasannya berjalan dengan baik, tidak perlu kita akhirnya melepas harga ke pasar, Bang Andre. Ya. Pak Menteri Perdagangan dalam rapat kerja tadi sudah menyatakan DMO dan DPO itu udah lenyap Pak, nggak ada lagi tuh barang. Ya. Supaya Pak Edi tahu, yang ada dikembalikan kepada mekanisme pasar, terserah mau harganya berapa. Nanti siapa tahu kita temukan nanti 25.000 per liter, 30.000 per liter, mau 40.000 per liter yang dalam kemasan, itu yang mekanisme pasar yang ngatur. Pemerintah hanya bertanggung jawab di 14.000. Saya kejar Pak Menteri saya bilang. 14.000 itu yang curah? Yang curah. Lalu kita kejar, Pak Menteri apa jaminan 14.000 itu barang itu ada di pasar, saya bilang. Kapan bisa Bapak pastikan? Oh, beliau bilang, ini peraturan Permendaknya diteken, lalu Pak Bu PMK dari Bu Sri Mulyani diteken,
lalu besok hari ini juga diteken permen PRN, insya Allah segera. Tapi kan segera, soon Pak. Jadi tidak ada jaminan Pak. Makanya saya bilang. Balik lagi, ketidakpastian. Iya, ketidakpastian. Dan juga bukan itu saja. Pemerintah subsidi nih ya, curah 14.000. Nanti Pak akan ada lagi pemain baru Pak. Pemain barunya apa? Yang barang curah itu 14.000 yang disubsidi oleh pemerintah diambil lagi, di repacking, dijual lagi untuk dalam kemasan. Jadi Pak, dari duit kita masuk got lagi. Jadi inilah saya bilang kita seharusnya konsisten menegakkan Permendak itu. Mbak, sederhana, pengusaha apa yang nggak bisa kita kontrol? Injak cabut HGU-nya. Ini ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Masa dianggurin? Gitu loh. Cabut HGU-nya, kalau yang nggak nurut, yang nggak mau supply CPO-nya sesuai dengan DMO dan DPO. Lalu perusahaan-perusahaan minyak goreng yang nggak komit mengirim, kan dia butuh persetujuan ekspornya. Intinya kan pengusaha seharusnya nurut aja kalau pemerintah sudah membuat kebijakan. Apakah pengusahanya tidak nurut, Pak Sahat? Sebentar Pak Edi. Pak Sahat, apakah pengusahanya nggak nurut atau gimana? Saya kira itu pemikiran emosional ya. Coba kita tenang berpikir. Kita nggak emosional Pak. Ini rakyat menderita bahkan nanti dulu. Ya, supaya Bapak tahu nih. Jadi bukan emosional. Ini aspirasi rakyat. Boleh jadi aja. mohon maaf Pak, jangan Bapak bilang emosional. Sorry. Sebentar sorry dulu. Pak ya. Sebentar. Rakyat menderita orang. Tolong dengar dulu lah. Ya, kita juga rakyat kan. Ya, rakyat yang kecil ini 270 juta itu susah Pak. Dengar dulu tuh. Kalau dikatakan minyak goreng curah di-pack kembali untuk itu nggak mungkin. Logikanya di mana? Untuk dikemas kembali sebagai produk. Karena kualitas daripada premium berbeda dengan kualitas daripada minyak biasa. Ya. Jadi kalau itu saya kira pemikiran bahwa itu di-repack kembali itu saya kira sangat tidak logis. Ya. Yang penting adalah bahwa dengan ini premium dan kemasan sederhana saya yakin itu akan segera terpenuhi ke lapangan. Tapi dengan harga yang gila-gilaan Pak. Enggak juga, tergantung harga CPO. Kalau harga CPO-nya tinggi ya tetap dia harga tinggi. Dan itu affordable price bagi orang-orang yang mampu. Sekarang coba minyak kelapa berapa harganya? 30-an ribu ya. Soybean oil berapa harganya? Lebih mahal lagi ya? Iya, ke orang mampu. Jadi bukan ke situ argumentasinya saya kira. Yang penting adalah ada segmen pasar yang memang mampu membeli dengan harga baik. Dan kalau dilihat struktur pasar market share, untuk premium dan kemasan sederhana itu hanya 35%. 65% market itu berada di curah. Itu yang sampai ke pedagang pasar, tukang kerupuk, dan lain-lain. Nah, ini yang paling besar karena mereka yang mempunyai kemampuan keuangan yang kurang, itu yang harus didukung dan itu yang terbaik. Tergantung segmen pasarnya apa ya Kak? Ya, Pak Sahat begini, kalau di repacking tidak mungkin, tetapi nah, itu kan, begitu itu yang harus dijaga. Ya. Masalah yang terbaru sekarang, pemerintah menciptakan lagi disparitas baru antara minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah. Kemasan harganya seperti tadi 20.000 sampai 25.000 per liter, minyak curah 14.000. Betul kata Pak Sahat, tidak mungkin langsung di repacking, tapi kalau direproduksi itu memungkinkan. Oleh karena itu kembali lagi, instrumen pengawasannya harus jelas. Siapa yang memproduksi minyak curah? Siapa distributornya? Siapa pelaku retail di pasarnya? Ombudsman mengusulkan, menyarankan agar peredaran minyak curah itu dibatasi di 16.000 pasar tradisional. Mereka punya BUMD, ada kepala daerah, ada aparat penegak hukum, mudah diawasi. Di luar daripada itu nggak boleh ada minyak curah. Kemasannya juga sama, mulai sekarang harus dikunci. Jangan sampai ada kemasan-kemasan baru nanti yang muncul. Gitu kan? Itu salah satu. Oleh karena itu tadi instrumen pengawasannya mesti jelas. Nah, karena ini menggunakan dana subsidi melalui BPDPKS, oleh karena itu kontrolnya juga harus jelas. Siapa yang memasuk CPO-nya di sini? Gitu kan? Nah, ini baru bisa tertata. Nah, kalau ternyata itu tidak bisa diawasi, lupakanlah semua ini, kembali semuanya pada mekanisme pasar, cabut HET, gunakan
Ketika ini problemnya kemahalan, maka fokus pemerintah adalah terhadap masyarakat yang rentan terhadap kemahalan. Boleh Di situ saya saja. usulin Pak. Sekarang yang perlu diketahui publik, ya kita ini produsen CPO terbesar di dunia, 46 juta ton ya Pak. 49. Ya 49 juta ton bahkan. Nah seharusnya pemerintah Republik Indonesia yang bikin kontrol CPO ini. Saudi itu bisa menentukan nih, berapa harga minyak dunia itu bisa dikontrol. Dia tinggal katup berapa ekspor, berapa ditahan. Itu Saudi Pak. Indonesia bisa jadi Saudi urusan CPO. Kenapa kita ya punya harta karun, kita yang susah sendiri di negara kita diatur sama pengusaha. Oke, langsung dijawab Pak Edi. Padahal mohon maaf Pak, hitung-hitungannya $700 saja mereka sudah untung. Makanya kita dalam salah satu kesimpulan rapat kita hari ini, kita minta Menteri Perdagangan menugaskan BPKP untuk melakukan audit investigasi berapa harga pokok produksi. Ya, CPO, ya berapa harga pokok produksi sampai minyak goreng. Supaya rakyat tahu, ya. Gitu loh Mbak. Jadi ini bukan emosional. Ini sekali lagi ya tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan harga yang wajar bagi masyarakat. Pak Edi? Ya, itu kan kita harus bedakan ya antara langkah jangka pendek dengan langkah jangka menengah dan panjang. Yang dikatakan Pak Andri itu bahwa kita yang harus menjadi penentu, kemudian subsidi yang mungkin lebih tepat, itu bukan langkah jangka pendek. Sekarang yang langkah jangka pendek ini yang tadi saya mau katakan adalah bahwa dengan kebijakan yang sekarang, skop atau ruang lingkup pengawasannya dipersempit. Karena sebelumnya harus mengawasi dari hulu sampai hilir dan semua jenis minyak. Sekarang pengawasan kita bisa fokuskan kepada minyak goreng curah. Nah, itu kemudian membuat pengawasan itu menjadi lebih doable, lebih mungkin dilakukan dengan cara yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Jadi sekarang kalau menurut saya, kita bisa optimistik bahwa kali ini pengawasan akan lebih baik. Tapi saya setuju dengan Pak yang disampaikan tadi, yang narasumber lain, bahwa pengawasan memang harus lebih baik. Setuju, harus di list tuh siapa sebenarnya produsen minyak curah sekarang. Berapa produksinya, distributornya siapa, disalurkan kemana, harus jelas. Dan itu bisa dilakukan karena apa? Skop pengawasannya lebih sempit daripada sebelumnya. Itu Pak, yang Bapak sampaikan tadi, disampaikan Mendak, itu tanggung jawab Menteri Perindustrian. Ya, jadi Menteri Perindustrian yang mengatur tadi, yang Bapak sampaikan itu tanggung jawab Menteri Perindustrian, termasuk sampai D1, D2. Mendak baru tanggung jawab sampai di pasar. Itu disampaikan Pak Mendak tadi. Pak. Jadi intinya Pak, semua masalah ini bisa kita selesaikan. Soal leadership Pak, keberanian dan keberpihakan pemerintah. Saya ini partai pendukung pemerintah loh Pak Andre. Namun ada satu hal Pak Sebentar, Andre. Pak Eka boleh ditanggapi nanti dan saya juga ingin minta tanggapan dari Pak Helmi soal peran Polri untuk pengawasan juga akan seperti apa nantinya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, kontroversi. Tetaplah bersama kami. Pak Helmi, saya kembali ke Anda lagi, Ketua Satgas Pangan ini, seberapa susah sebetulnya kita melakukan pengawasan? Kenapa baru di ujung-ujung sepertinya kita baru ngebut untuk menindak, mengawasi, kenapa tidak dari awal Pak? Kenapa harus sampai kita berada dalam titik yang seperti ini? Soalannya kan, jadi sebetulnya dengan dibentuknya Satgas Pangan oleh Bapak Kapolri, ini tujuannya adalah membantu, saya ulangi, tujuannya adalah membantu pemerintah, khususnya stakeholder terkait di bidang pangan, dalam upaya menjamin ketahanan pangan, ketersediaan, distribusi, dan harga. Nah, artinya kami membantu sebagai atau mensupport leading sektor dari sektor pangan itu. Nah, kemudian karena ini kan sifatnya interkementerian dan ada kewenangan-kewenangan dari kementerian terkait, maka kami mencoba menjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi dengan kementerian. Di samping kami juga bekerja
mencari atau mendengar, mengumpulkan apa yang menjadi fenomena terkait dengan pangan. Nah, begitu ada, kita ambil saja contoh masalah minyak goreng. Begitu ada fenomena seperti ini, tentu dengan jejaring kami yang ada sampai dengan Polsek, kita mencoba ingin mencari tahu apa sih faktor penyebabnya. Apakah terjadi kendala dalam jalur distribusi, apakah kemudian stoknya memang kurang atau suplainya kurang, dan lain sebagainya. Nah, apabila terjadi hambatan dalam distribusi, contoh misalkan bencana alam dan lain sebagainya, kami mencoba berkoordinasi dengan semua pihak untuk melancarkan itu, ya, melancarkan. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi kelangkaan, kita juga melakukan penyelidikan apakah kelangkaan itu karena ada pihak-pihak yang dengan sengaja menyimpan dalam waktu tertentu di tempat tertentu untuk keuntungan diri sendiri atau tidak. Kalau memang ada, ya kita tindak. Faktanya sudah ada yang dilakukan. Kemudian kalau memang ternyata tidak, Polri juga kan selain menegakkan hukum juga memiliki fungsi memelihara Kamtibmas, melindungi, melayani, sehingga bagaimana caranya kami mencoba bersama-sama dengan kementerian atau dengan terkait, yuk stok yang ada ini mari kita dorong ke masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Bukan, memang kesannya begitu. Jadi Anda ingin mengatakan Polri ini bukan leading sektor untuk fungsi pengawasan minyak goreng ini, Pak? Ya, ada yang menjadi leading sektornya. Jadi kalau bukan Polri leading sektor, Mendaknya juga bilang tidak mampu, jadi siapa yang bisa mengambil alih ini? Rakyat dibiarkan menderita ini seperti bagaimana, Bang Andre? Ya, pengakuan Pak Mendak, beliau sejak hari Selasa ya Pak Helmi, udah 2 kali sehari bersama Pak Kapolri. Jadi memang informasi yang disampaikan Pak Mendak kepada kami hari ini, insya Allah Mabes Polri, Bareskrim juga akan mengumumkan hari Senin depan ada 3 tersangka kalau tidak salah. Ya, ada yang menimbun, ada yang, jadi data-data. Jadi Pak Mendak itu sudah menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan data dan sudah menyerahkan ke Bareskrim. Informasi tadi dari Pak Mendak dalam rapat, Mabes Polri akan mengumumkan berapa orang tersangka di hari Senin depan. Tentu kita tunggu. Ini penting, penegakan hukum, efek jerah ini penting. Termasuk saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau pengusaha kelapa sawitnya nggak nurut, ini kan HGU. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 kan bisa dipergunakan. Bumi, air, dan kekayaannya adalah milik negara. Cabut HGU-nya, pasti insya Allah semua nurut. Harus ada satu shock terapi, itu loh. Itu kita sampaikan. Kenapa itu tidak dilakukan ya, menurut tanya Anda? sama pemerintah, gitu loh. Ini perlu, Mbak. Ini soal rakyat ya. Mbak, masa kita mau lihat rakyat ngantri di sini, ngantri hampir seluruh provinsi rakyat mengantri, bahkan ada yang mati. Ngapain kami jadi anggota DPR kalau rakyat ada yang mati, gitu loh, Mbak? Pengawasannya lemah, penegakan hukumnya juga belum kita lihat bahwa memberikan shock terapi. Pemerintah mampu dan bisa. Itu keyakinan kami. Makanya saya ingatkan Pak Menteri Perdagangan pada rapat kerja 31 Januari, saya ingatkan, kan beliau bilang ini Permendak akan berlaku efektif 1 Februari. Saya bilang, Bang, Pak Menteri, ya sebagai partai pendukung pemerintah saya ingatkan, jangan kebijakan ini menjadi macan kertas. Dan faktanya sampai 15 Maret ya, ini macan kertas. Oke. Saya udah ingatkan, kita mendukung, bahkan dalam rapat tadi kita sampaikan Pak Edi, Pak Menteri butuh dukungan apa dari kami? Mau undang-undang Bapak diperkuat, ayo kita keperkuat. Bahkan kami bentuk panja Pak, untuk apa? Untuk mendukung Pak Mendak itu lebih powerful, agar rakyat bisa mendapatkan minyak goreng. Enggak, saya bisa tambah Pak, Mas Andre ya. Silakan, Pak. Tadi Mas Andre udah sampaikan bahwa untuk periode mendatangi produksi menjadi tanggung jawab daripada perindustrian. Kemudian perdagangan untuk di retail pelaksanaan. Jadi kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Mas Eka tadi, begini. Kita minta ke perindustrian supaya pabrik Migor itu harus memberikan laporan minyak sumbernya itu dari mana. Akte lahirnya itu benar enggak. Jadi kalau itu tadi berbalik itu ketahuan. Nah, akte lahirnya itu harus jelas. Apakah pakai NPWP,
PPN. Kalau tidak ada pakai PPN berarti datangnya dari nggak jelas dari perusahaan mana nih. Tapi kalau itu pun pakai PPN dan dia bukan produsen CPO, ya itu curigai. Itu satu. Yang kedua dikhawatirkan jangan sampai minyak yang curah ini dibeli oleh masyarakat, dikumpulkan masuk ke industri. Karena industri harganya tinggi. Betul. Jangan lupa. Nah, untuk itu kita minta kepada seluruh industri noodle, cookies, biskuit, susu harus memberitahu minyaknya itu dari mana. Kalau itu dari pasar tidak jelas, itu pasti permainan. Memangnya sebelum ini tidak Enggak dilakukan ada, seperti itu, Pak? Tidak ada. Enggak diperiksa. Pak Yeka. Ya. Jadi itu Ya. apa yang disampaikan oleh Mas Yeka tadi. Jadi itu tadi pengawasan tuh penting, tetapi jangan hati-hati dalam rangka penegakan hukum ini. Karena begini, kita harus memahami akar permasalahannya. Ketika semua produsen minyak goreng kemarin tidak mendapatkan CPO dengan mekanisme demo dan DPO, maka beberapa produsen minyak goreng pasti dia tidak akan mau memproduksi karena dia membeli dengan harga CPO pasar, mekanisme pasar. Ini yang mengakibatkan kelangkaan, gitu kan? Nah, oleh karena itu problemnya apa tadi? Sekali lagi adalah bagaimana mengatasi disparitas. Nah, selama disparitas itu tinggi, kalau tidak disertai dengan fungsi pengawasan yang ketat, yang jelas, yang juga yang bisa ditelusuri, ada traceability sistemnya, maka ini nanti akan jadi masalah yang baru, termasuk yang sekarang juga, minyak curah. Nah, oleh karena itu, kami menyampaikan kepada kementerian terkait, jangan lupa tetapkan, nah ini melalui Pak Edi, mekanisme pengawasan mulai dari sekarang. Jangan sampai yang terjadi adalah masyarakat nanti mengantri minyak curah di pasar tradisional dan itu sudah ada, sudah terjadi sekarang. Ya. Sudah terjadi. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Sekarang kita berbicara konsekuensi selanjutnya ketika sekarang harga minyak goreng kemasan sudah dilepas ke harga pasaran, DMO, DPO tidak ada lagi, kemudian HET juga tersisa untuk HET minyak curah saja. Konsekuensinya seperti apa dan bagaimana kelanjutan dari panja yang akan dibentuk oleh DPR? Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Oke, saya kembali ke Ketua Satgas Pangan, Pak Helmi, jadi terakhir apakah betul akan segera ada penetapan tersangka, Pak? Kata Bang Andre ada 3 tersangka yang mau ditetapkan hari Senin. 3 kasus. Ya. Polri atau penyidik itu kan bekerja berdasarkan alat bukti yang ada, berdasarkan fakta peristiwa yang ada. Kami sebelum menetapkan tidak mungkin menyampaikan bahwa besok saya akan menetapkan menjadi tersangka. Artinya, kalau misalkan semua alat bukti faktanya semua sudah lengkap, pasti akan ditetapkan dan pasti akan diproses. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menyampaikan bahwa posisi Polri ada pada posisi mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kemudian terkait dengan minyak goreng ini juga kami juga sudah melakukan pemantauan di beberapa wilayah, daerah produsen, gitu ya, mulai dari Jawa Timur, ada Sidoarjo, Jember, Gresik, Riau, Lampung, Kalteng, Banten, Sumut, dan lain sebagainya. Kita lakukan pemantauan. Apabila nanti ditemukan, pasti akan ditindak secara tegas. Oke. Pasti akan. Baik. Tentunya akan ditindak locus tempus, modus, actus reus, mens rea-nya harus kita ungkap semua. Artinya siapapun, mau dia pelaku usaha. Baik, Pak Helmi, jadi kita sangat berharap ya Pak, pengawasannya bisa lebih ketat lagi, penindakannya bisa lebih tegas lagi, mudah-mudahan akan segera ada solusi Pak. Terima kasih Pak Helmi sudah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Sekarang di segmen terakhir kita akan berbicara soal bagaimana ketika DMO, DPO sudah tidak ada lagi, kemudian harga dibebaskan kepada mekanisme pasar, akan seperti apa dampaknya Bang Andre? Ya kita belum tahu ya Pak.
Saat berapa harga? Sekarang kan $1.700 per ton ya Pak. Dan ya betul ya Pak? Nah, itu kalau $1.700 per ton itu, sekarang itu tadi hitung-hitung tuh harga keekonomisan minyak goreng itu sudah 21.000 atau 22.000, betul Pak? Ya. Nah, itu tuh Mbak. Dan dampak perang Rusia, Ukraina dan dampak global lain kita belum tahu. Bisa saja nanti harga CPO ini jadi 2.000, bahkan lebih dari 2.000. Nah, ya, itu kalau itu terjadi, tentu harga minyak goreng jauh lagi, bisa 35.000 per liter, 40.000 per liter. Makanya dalam keputusan rapat kami hari tadi, ya, kita mengunci salah satu kesimpulannya adalah kalau memang harganya tidak terkendali, pemerintah, Kementerian Perdagangan harus mengambil kebijakan larangan ekspor CPO. Karena apa? Kepentingan dalam negeri, kepentingan rakyat harus diutamakan. Ya, harus diutamakan. Pak Saad, gimana tuh kalau sampai larangan ekspor itu betul-betul terjadi? Saya kira konsekuensinya besar. Devisa kita dari sawit itu hampir 38 miliar dolar. Apa itu mau dibuang? Belum pajaknya. Belum pajak. Saya sepakat dengan apa yang dibilang Mas Andre tadi adalah perlu domestik. Itu harus. Dan minyak goreng dari total itu hanya kira-kira 9,8 sampai 10%, nggak banyak sebetulnya. Nah, kita belajar dari negara lain dulu lah. Kalau Cina, pemerintah punya tangki-tangki jutaan ton. Begitu ada harga tinggi, digelontorin, selesai. Kita nggak punya. Maka itu dulu saya pernah usulkan, waktu zaman Kementerian Lama, Pak, ini sawit di depan itu menjadi primadona. Oleh karena itu pemerintah harusnya punya kemampuan kuat di dalam hal, jadi jangan hanya diserahkan kepada swasta. Tapi di zaman pemerintahan Pak Harto, BUMN tidak boleh berkembang. Oke. Nah, konsekuensinya begini. Jadi saya berpikir ya, karena diet dunia pun akan sudah mulai berubah, minyak makin tinggi, ini yang harus tadi, saya sangat setuju tadi, bagaimana Indonesia sebagai leader. Dan sampai sekarang tidak ada konsep negara ini. Bagaimana dia sebagai Jadi kita bicara jangka panjang ini. Pak Edi, bagaimana sih sebetulnya bisakah Indonesia menjadi leader CPO? Ironis loh Pak, kalau kita CPO terbesar tapi kita selalu harus bergantung pada harga CPO dunia. Ya, setuju. Dari sisi itu setuju ya. Jadi Indonesia harus menjadi leader, setuju. Dan bahwa pemerintah harus punya kontrol yang lebih besar daripada sekarang dalam supply ya. Jadi punya barang. Sekarang itu kan pemerintah nggak punya barang sama sekali itu minyak goreng. Nah itu caranya macam-macam, bisa dengan BUMN, bisa menugasi Bulog untuk punya stok dan sebagainya. Tapi itu kebijakan menengah dan panjang. Dalam jangka pendek kalau menurut saya kebijakan sekarang kita jalankanlah. Kita terus monitor, mudah-mudahan hasilnya bagus dengan pengawasan yang lebih baik. Nanti kita evaluasi. Karena itu yang menjadi pekerjaan di depan mata. Pak Yeka, harus dievaluasi. Mendaknya juga perlu dievaluasi kah kalau menurut Ombudsman? Kan Ombudsman berencana untuk memanggil Mendak. Ya, rencana kami setelah melakukan 3 kali pemantauan akan mengusulkan rencananya di minggu ini untuk masuk ke dalam inisiatif. Ketika ini disetujui, maka bukan hanya Mendak, tetapi yang terkait nanti dalam rangka penegakan ataupun juga peningkatan fungsi pengawasan itu akan dipanggil. Misalnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Keuangan. Termasuk juga nanti kami akan berdiskusi dengan pihak kepolisian bagaimana membangun konsep pengawasan yang terukur, yang ketat, yang memang bisa terimplementasi di lapangan, kebijakan itu bisa betul-betul bisa terrealisasi. Sylvia, ada satu hal, dengan mekanisme subsidi sekarang, tidak semua perusahaan mau menggunakan pola subsidi sekarang. Karena jangan lupa, dengan menggunakan subsidi BPDPKS ini, ketika sebuah perusahaan
menerima dana ini, maka mereka harus siap diperiksa nanti minimal oleh BPK. Kalau ada sesuatu hal yang melanggar hukum, bisa saja nanti KPK masuk. Ini juga belum tentu semua perusahaan mau seperti ini. Makanya kepastian minyak curah ini masih tanda tanya di kemudian hari, dan itu seharusnya menjadi PR bersama bagaimana menghadirkan minyak curah itu betul-betul ada dan terjamin untuk melayani masyarakat kita yang memang dominannya mengkonsumsi minyak curah. Jawabannya baru siap segera yang Bang Andre. Padahal kita sudah pernah menggelontorkan 7,6 triliun rupiah untuk subsidi. Sekarang juga sudah diberikan subsidi lagi untuk minyak goreng curah, tapi kita belum tahu apakah itu pasti atau tidak ada stoknya. Bagaimana DPR bisa mendorong pemerintah untuk bekerja lebih tegas dan memberikan kepastian kepada masyarakat? Iya, tentu kita akan bentuk namanya Panja tadi untuk mengawal bahwa janji pemerintah HET 14.000 untuk curah itu betul-betul bisa terwujud. Ini kan janji pemerintah. Makanya kami di Komisi 6 memutuskan untuk membentuk Panja. Panja ini akan mengawasi. Apalagi nanti kan masuk bulan Ramadan kita sudah reses. Nah, berharap dengan ada Panja kita tentu pengawasan bisa semakin kuat. Seperti itu Mbak. Karena sekali lagi ini baru sebatas janji HET 14.000 ini bisa terwujud. Mudah-mudahan saya Pak berharap, seluruh rakyat Indonesia pasti berharap HET ini bisa terwujud untuk minyak goreng curah ini. Karena kita rakyat doakan dan kita dukung pemerintah tentunya, tapi jangan lama-lama. Ya, dalam beberapa hari ke depan harapan kita tentu ini bisa terwujud Pak. Betul, karena rakyat butuh aksi, bukan hanya sekedar janji. Rakyat sudah cukup menderita karena minyak goreng langka dan juga mahal. Mudah-mudahan akan segera ada solusi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,